Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Berburu hingga menyiksa harimau. Inilah sederet kelakuan sadis Raja-Raja Mataram di sela meminta berkah kepada penguasa Laut Selatan. Saat berada jalan Semarang Solo akan terlihat sebuah kesatria sekarang Kopassus yang dikelilingi lapangan amat luas. Tempat tersebut dikenal dengan nama Kandang Menjangan, yang dahulunya merupakan semacam hutan suaka yang dikelilingi pagar dari balok-balok kayu jati milik Kasunanan Surakarta. Di dalam yang merupakan kandang amat luas itu dilepaskan berbagai macam hewan buruan yang ditangkap dari hutan atas perintah Sunan. Hewan itu diberikan bebas berkeliaran dan berkembang biak pada waktu tertentu. Sunan menyelenggarakan acara berburu di tempat tersebut sebagai salah satu rekreasi kaum bangsawan. Tempat semacam ini dalam bahasa Jawa disebut kerapyak. Dalam sejarah dikenal tokoh Sunan Anyokrowati yang memerintah Mataram tahun 1601 sampai 1613 menggantikan Panembahan Senopati pendiri Mataram dan ayah Sultan Agung. Sunan Anyokrowati dikenal juga dengan nama Sunan Sedo Kerapyak yang artinya raja yang meninggal di Kerapyak. Menurut cerita, raja tersebut sedang berburu banteng di dalam kerapyak. Ia menanti hewan buruannya di atas sebuah bangunan tinggi yang khusus dibuat untuk tujuan tersebut. Ketika seekor banteng lewat di bawahnya, ia segera menembak dan tersungkurlah banteng tadi. Sang raja pun segera turun dengan maksud melihat dari dekat hasil buruannya. Tidak sengaja bahwa banteng tadi bangkit kembali dan menerjang sang raja hingga tewas. Diketahui berburu memang sudah sejak lama menjadi kegemaran raja dan kaum bangsawan di Jawa. Dari kitab Negara Kartagama Gubuhan Prapanca yang tertulis tahun 1365 diperoleh informasi bahwa Raja Hayam Wuruk pernah beberapa kali menyelenggarakan acara berburu di hutan. Hanya saja tidak diketahui apakah pada zaman Majapahit itu juga sudah dikenal hutan suaka semacam kerapyak pada zaman Mataram. Pada zaman Mataram sendiri, acara berburu juga tidak hanya diadakan di dalam kerapyak saja, akan tetapi juga di dalam hutan bebas. Hanya saja berburu dalam hutan bebas ini biasanya terbatas untuk jenis babi liar atau babi hutan. Alasannya mengapa daerah tersebut dipilih menjadi kerapyak karena ibu kota Mataram sebelum dipindah ke Kartosuro adalah di Pleret dan Kerto yang terletak berdekatan dengan kerapyak-kerapyak tadi. Selain itu, karena Raja Mataram mempunyai kebiasaan untuk menyepi dan bersemedi di gua-gua
yang ada di pantai selatan, guna meminta berkah dari Nyai Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan agar dapat memimpin kerajaannya dengan baik. Selama mereka bersemedi, itulah kadang-kadang diadakan acara selingan berburu sebagai rekreasi. Waktu ibu kota Mataram dipindah ke Kartosura dan kemudian ke Surakarta, kerapiak-kerapiak tadi tetap dipelihara meskipun jaraknya amat jauh. Itu karena kebiasaan orang bersemedi tadi masih tetap dilakukan. Terlebih kebiasaan berziarah Raja Hayam Wuruk pada zaman Majapahit ke tempat-tempat keramat dan ke makam luhur dinasti masih dijalankan juga oleh raja-raja Mataram pada zaman Kartasura dan Surakarta. Pada waktu acara ziarah ke makam leluhur dinasti, itulah sering diseling dengan acara berburu di dalam kerapiak. Berita tertua tentang perburuan semacam itu kita peroleh dari Rick Van Goes, duta VOC yang beberapa kali mengunjungi ibu kota Mataram abad ke-15 Masehi. Pada tahun 1652, Van Goes pernah mengikuti acara berburu yang diadakan oleh Amangkurat di sekitaran muara Sungai Opak. Ia melukiskan tempat itu sebagai padang perburuan yang luasnya tak terkira dan dikelilingi pagar dari tembok balok kayu jati. Di dalamnya terdapat ribuan rusa, kerbau liar, banteng, kuda liar, serta hewan lainnya di mana orang dapat memburu mereka tanpa takut diterkam harimau atau digigit ular. Jadi jelaslah apa perbedaan antara kerapiak dengan hutan biasa. Di dalam kerapiak, keadaannya dijaga sedemikian rupa agar supaya binatang-binatang buas seperti harimau tidak dapat masuk ke dalamnya demi menjaga kenikmatan para pemburu. Tujuan perjalanan sebenarnya untuk berziarah ke makam leluhur dinasti, dilanjutkan dengan bersemedi ke pantai selatan. Akan tetapi acara-acara selingan yang diselenggarakan Sunan Amangkurat V cukup menarik untuk kita ketahui. Rombongan berangkat pada pagi hari tanggal 3 September dikawal oleh ratusan prajurit Mataram, ratusan punggawa dan pemikul tandu, ratusan pelayan, ditambah dengan 75 orang serdadu kompeni di bawah komandannya Letnan Hendrik Koster dari ibu kota Surakarta. Rombongan bertolak diiringi tembakan salvo Maryam dari arah benteng VOC sebagai penghormatan. Sebagaimana diketahui, semenjak ibu kota Mataram dipindahkan ke Kartosura, pihak VOC diizinkan mendirikan benteng di ibu kota. Benteng ini dipimpin oleh seorang kapten yang menjadi wakil VOC dengan jabatan residen. Waktu itu yang menjadi presiden adalah Kapten Simon Kaesjong. Perwira ini bersama para pembesar Mataram lainnya yang tidak turut dalam perjalanan mengantarkan Sunan sampai di batas kota. Setelah segala upaya basa-basi perpisahan di batas kota,
Koesjong CS kembali ke ibu kota dan bergeraklah rombongan Sunan, Ibu Suri, Permaisuri, putra mahkota dan para pembesar di atas tandu, semuanya diiringi prajurit dan pelayan serta pasukan kompeni. Pawai jumlahnya ribuan ini tentu saja merupakan tontonan cukup menarik bagi penduduk desa yang dilalui rombongan berhenti dan mengasuh untuk menginap berturut-turut di Delanggu dan Gondang, dua kota kecamatan yang kini terletak di daerah Klaten. Rombongan dipecah menjadi dua. Ibu Suri dengan sebagai rombongan bertolak menuju Koto Anyar yang letaknya kira-kira di kota Yogyakarta. Sedangkan Sunan dan rombongan menuju ke Kartowinoto, yaitu daerah Madugondo di sebelah tenggara Yogyakarta sekarang. Di tempat ini Sunan tinggal selama 12 hari. Karena dari sini dapat dikunjungi dengan mudah beberapa tempat ziarah, antara lain Kota Gede, tempat makam Kiai Gede, pemanahan leluhur dinasti, penambahan Senopati atau Sutowijaya pendiri Mataram, dan Sunan Anyokrowati atau Sunan Sedo Kerapyak. Sebagai selingan kegiatan ziarah inilah Sunan telah mengadakan beberapa acara reaksi. Tanggal 6 September Sunan menyelenggarakan rekreasi yang pertama. Para punggawa dan tugasnya memikul tandu semua dikumpulkan di alun-alun. Mereka diharuskan bermain sodoran atau seniman, permainan yang juga populer di Eropa pada abad pertengahan ini. Pada pokoknya adalah berusaha menjatuhkan lawan dari atas kuda yang dikendarinya dengan sebatang bambu. Akan tetapi karena pertandingan kali ini dilakukan oleh para punggawa yang bukan tugasnya melakukan hal itu, maka terjadilah adegan lucu dan menggelikan. Acara lain tentu saja berburu. 3 kali Sunan berburu di hutan tanpa Koster ikut serta. Ia hanya melaporkan bahwa tanggal 11 September ia menerima kiriman 6 ekor babi hutan hasil buruannya sehari sebelumnya. Diceritakan bahwa Sunan serta para pembesar lainnya duduk di atas joli yang dipasang di punggung kerbau. Mereka menanti berderet-deret dengan jarak berjauhan. Kemudian para prajurit dan punggawa menghalau lawan hewan dari arah kiri dan kanan. Tempat pemburu itu menanti dengan jalan berteriak-teriak dan memikul-mikul kentongan. Begitu hewan yang terkejut itu berlari ke arah selatan, mulailah para pemburu menunjukkan kemahirannya masing-masing. Ada yang menembak dengan senapan, ada yang mempergunakan panah, dan ada pula yang memakai lembing. Disambut benteng depan pesanggrahan. Perjalanan dilanjutkan ke Imogiri dan berkumpul kembali dengan rombongan Ibu Sri yang sudah lebih dahulu tiba dari Kuto Anyar. 2 hari lamanya acara ziarah di sini. Sesudah itu perjalanan dilanjutkan ke daerah Gading di muara Sungai Opak. 3 hari berikutnya Sunan bersemadi di dalam gua di pantai selatan, sementara Koster dan beberapa anak buahnya menanti dalam kemah di tepi pantai. Ternyata di depan pesanggrahan sudah menanti seekor banteng buas yang diikat pada tongkat kayu. Sunan memerintahkan para pembesar untuk menjadikan banteng itu sebagai sasaran latihan pemanahan.
Setelah puas, barulah Sunan mengangkat senapannya dan menembak banteng itu sampai tewas. Tentu saja terjadi kapankah luar biasa baik dan kalangan para penonton maupun mereka yang sedang bertanding. Kuda-kuda menjadi binal, para penonton berserabutan lari kemari, mereka saling tubruk, berebut memanjat pohon, terjatuh berguling-guling. Sementara Sunan dan para pembesar dari arah tribun tertawa puas menyaksikannya. Begitulah tentang Raja Jawa yang senang berburu. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.